Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim 'ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Sahabat, para perindu surga semuanya yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini diberikan beragam kenikmatan. Mudah-mudahan kenikmatan yang kita rasakan ini dapat kita syukuri untuk senantiasa membantu kita di dalam menjalankan pengabdian ini. Dengan begitu mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara perkara yang telah menjadi kesepakatan oleh para ulama adalah bahwa sesungguhnya agama ini dibangun atas kekuatan nas di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut ungkapan ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilantik untuk menjadi Rasul dalam rangka untuk membawa ajaran kemuliaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mengungkapkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus Nabi Muhammad bil huda dengan petunjuk, wa dinil haq dan dengan agama yang betul. Jadi ada dua modal utama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama adalah modal petunjuk al-huda, dan yang kedua adalah dinil haq, yaitu agama yang betul. Semua kaum muslimin, para ulamanya dan para awamnya dari awal hingga akhir bersepakat bahwa sesungguhnya ukuran dan barometer kebenaran agama ini didasarkan pada Al-Quran. Ya, karena itu kita menyatakan siapapun yang tidak mengambil hukum daripada Al-Quran, tentu secara logis dan juga secara syar'i tidak diperkenankan untuk menisbahkan semuanya itu kepada Al-Quran. Akan tetapi apabila kita perhatikan secara lebih mendalam, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad ini, apabila dibaca oleh orang Islam, para ulama di negeri Najd, negeri Taif, ya, Saudi Arabia barangkali secara khususnya kita menyebut, maka dia membentuk sebuah corak keagamaan yang unik. Saya tentu tidak mengatakan berbeda, tidak, tetapi memiliki kekhasan dan keunikan. Ketika Al-Quran dan Sunnah yang sama yang dibaca oleh para ulama kita di Saudi Arabia kemudian dibaca oleh para ulama kita yang berdomisili di Al-Maghrib Arabi di Afrika Utara, Libya, Tunisia, Aljazair dan kemudian Maroko, maka kita melihat ada corak pemikiran keagamaan juga yang khas. Saya tidak mengatakan berbeda, tetapi memiliki keunikan yang memiliki perbedaan dengan apa yang dihasilkan oleh para ulama di negeri Saudi Arabia. Ketika Al-Quran dan Sunnah ini dibaca oleh para ulama kita, dianalisa oleh para ulama kita di Ardus Syam, negara Syria, Palestina, Yordania, dan juga Libanon, maka juga membentuk corak pemikiran keagamaan yang unik. Saya tidak mengatakan berbeda sekali lagi,
Tetapi kita perhatikan ketika Al-Quran yang sama dan hadis yang sama ini dibaca, maka memiliki corak-corak pemikiran, corak-corak keagamaan yang subhanallah. Ketika Al-Quran dan Sunnah ini dibaca oleh para ulama kita di Asia Tengah, mungkin juga di sekitar negeri jajahan Soviet, maka juga menghasilkan corak-corak pemikiran keagamaan yang tentu ada sedikit perbedaan dengan apa-apa yang dibaca oleh para ulama sebelum. Begitu ketika sampai ke Asia Tenggara, ke Nusantara, maka dia juga membentuk corak pemikiran yang subhanallah. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada yang menyalahi, tidak ada yang berbeda bahwa Al-Quran dan Sunnah ini adalah pegangan kita semuanya. Tetapi pada prakteknya kita akan mendapati corak-corak sedemikian. Kenapa demikian? Karena Quran dan Sunnah itu tidak bisa berbunyi kalau tidak dibaca. Tidak bisa menghasilkan produk kalau tidak dianalisa oleh para ulama, para mufti, para fuqaha. Dan memang secara faktanya, agama ini berumur sudah 14 abad. Beragam kajian keilmuan dilakukan, hasanah dilakukan, dan kita menyaksikan ada corak-corak yang demikian. Dengan demikian, apa yang saya sampaikan? Tidak ada yang menafikan bahwa Quran itu pegangan. Tidak ada yang menafikan bahwa Sunnah itu adalah pegangan utama setelah Al-Quran. Tetapi ternyata kita perhatikan ada corak-corak, ada keberbagaian, dan semuanya bersumber kepada Al-Quran. Sebagai contoh misalkan, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang memiliki kekuatan logika. Sehingga ketika persoalan-persoalan diajukan kepadanya, sementara beliau belum memiliki kesempatan untuk dapat mengakses hadis, maka fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh Abu Hanifah memiliki unsur logika yang sangat dominan. Tetapi hampir tidak ada yang mengatakan bahwa fatwa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah adalah fatwa sesat, fatwa yang tidak sesuai dengan fondasi keagamaan. Tidak ada yang mengatakan demikian. Lantas yang kedua adalah Imam Maliki. Imam Malik lebih unik lagi. Imam Malik ini adalah seorang ulama kelahiran Madinah. Sehingga ia disebut sebagai Imam Darul Hijrah. Imam negara Madinah, tempat di mana Rasulullah hijrah. Tetapi yang menarik justru produk keagamaan, secara khususnya fikih Maliki, itu justru tidak berkembang di Madinah, tetapi berkembangnya di Afrika Utara. Libya, Tunisia, Jazair, Maroko, dan kemudian Mauritania adalah negara-negara yang terikut secara faktual berpegang kepada mazhab Maliki yang sesungguhnya beliau kelahiran Madinah. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebagaimana kita tahu melewati kehidupannya di dua periode. Yang pertama ketika di Baghdad, yang kedua di Mesir. Beliau dikenal di dalam sejarah ulama-ulama mazhab sebagai ulama yang memiliki kekuatan dan keseimbangan di dalam akal dan di dalam nas. Ya, beliau justru fikihnya berkembang di Mesir dan kemudian langsung meloncat Syam sampai kemudian ke Asia Tenggara. Dan yang terakhir, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama ahli hadis yang disebut dengan Imam al-Hadis, Imam Ansarul Hadis, Ansarul Sunnah, dan seterusnya. Justru corak pemikiran keagamaannya sekarang dipegangi oleh masyarakat yang hidup di Jazirah Arabia, salah khususnya di Saudi Arabia. Saya tidak berani untuk mengatakan bahwa para ulama mereka yang berbeda di dalam fikihnya, yang beragam di dalam pandangan fikihnya, mereka disebut sebagai orang-orang yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bahkan la adzunnu annal alim yaqulu dzalik. Saya nggak menyangka dan nggak mengira kalau seandainya ada orang alim mengatakan bahwa Imam Syafi'i tidak sesuai Sunnah, Imam Maliki tidak sesuai Sunnah, Imam Abu Hanifah tidak sesuai dengan Sunnah. Jika itu terjadi, maka yang bersangkutan tentu bukanlah alim,
Sebab kalau kita mempelajari fikih, mempelajari hadis, tabaqat ulama'ul madzhab mawjud. Tabaqat Syafi'iyah, tabaqat Malikiyah, tabaqat Hanabilah, tabaqat dan seterusnya. Dan semuanya tentu adalah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dibaca oleh seseorang akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda ketika orang lain membaca dengan nas yang sama. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa semakin dekat dengan Al-Quran. Dengan demikian kita mengetahui kedalaman keilmu Allah, luasnya hazanah ilmu yang telah berumur 14 abad ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.